wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia kan? Ya. Silakan dikeluarkan buku tulis dan buku pelajarannya bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran yang lain silakan disimpan terlebih dahulu. Ayo, salah satu ketualah pimpin buat baca doa. Kita baca doa sama-sama. Kalau kamu pakai sih agamanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah. Untuk hari ini ada yang tidak masuk kah? Siapa? Delia Clara. Ada absennya? Sini absennya sekali dibuang keren. Mana absennya? Iya. Sudah dikasih semua kan? Kemarin pembelajarannya kita materi sampai mana ya, ingat? Konstruksi. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Silakan kalian buka halaman 44. Ya, silakan dibuka tesnya. Ibu mau salah satu yang ibu panggil membacakan yang di halaman 44. Tujuan pembelajaran dan indikator. Ibu panggil secara acak ya sayang. Ibu panggil Reva. Silakan baca yang 44, ada tujuan pembelajaran kecil di pojok kiri. Tujuan pembelajaran. Ya, sayang. Ayo, panggil lagi, ibu panggil lagi. Ya, temannya ingat kan? Ayo ulang. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini siswa dapat mampu: 1. Memahami isi teks prosedur, 2. Mengidentifikasi teks prosedur grafis dan menganalisis kualitas penyajian informasi dalam infografik. Selanjutnya ibu panggil Nazril. 3. Mengidentifikasi dan kata fokus, 4. menyimpul isi teks prosedur, 5. mengenali tujuan teks prosedur. Selanjutnya ibu panggil Tasya. Tasya Ardelia. Selanjutnya Subasio. Mengenali arti media dalam teks prosedur, merancang teks prosedur sederhana serta menyajikan teks prosedur. Selanjutnya indikator. Indikator ibu panggil Febri. Silakan baca indikator. Ya, guys. Punya nggak? Bisa dibimbing dulu. Silakan baca indikatornya, nyari ya. Ayo, yuk, indikator. 1. Mengetahui isi teks prosedur. Temannya dengar kah? Ayo ulang. 1. Mengetahui isi teks prosedur, 2. Menelaah teks prosedur dalam teks Menelaah teks prosedur. grafis dan kualitas menyajikan informasi dalam infografik. 3. Menelaah kata-kata fokus akan membuat kesimpulan isi teks prosedur. Selanjutnya hari ini. Mengetahui teks prosedur dan menyajikan kalimat berdasarkan pada teks prosedur. Buku kalimat katakan terlarang dalam teks prosedur. 8. Mengetahui kalimat informasi dalam teks prosedur. 8. Mengetahui ragam kalimat. 9. Mengetahui. 9. Mengetahui ragam kalimat dalam teks prosedur. 11. 10. Adverbial. Mengetahui adverbial dalam teks prosedur. 11. Ya, jadi seperti yang kalian baca dan kalian simak, hari ini kita materinya tentang teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran ini kalian dapat memahami apa itu teks prosedur dan bagaimana cara membuatnya. Nah, sebelumnya ibu tanya, ada yang sudah tahu kemarin kita singgung pelajaran tentang teks prosedur itu membahas apa? Ya, langkah. Bagaimana cara melakukan sesuatu itu disebut teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur itu biasanya mencantumkan seperti kayak misalkan tutorial masak. Di tutorial masak ada apa aja? Alat, bahan, terus apa aja? Kalau teks resep itu termasuk teks prosedur atau bukan? Masuk ya, dan banyak lagi ya macam-macamnya, bukan cuma dimasak-masak aja. Nah, untuk materi ini ibu udah tampilkan slide. Yang pertama ini adalah tentang pengertian apa itu teks prosedur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk membantu memudahkan pembacanya melakukan langkah kerja secara berurutan untuk mencapai tujuan atau petunjuk penggunaan suatu hal. Nah, teks prosedur biasanya ditulis secara berurutan agar mudah dipahami, mengikuti langkah-langkah secara berurutan.
kalau misalkan kita mau buat nasi goreng, pertama kita harus ngapain? Menyiapkan bahan. Yang kedua, menyiapkan alat. Terus yang ketiga, ya tata cara atau eksekusinya. Jadi teks prosedur itu umumnya menjelaskan tentang langkah-langkah, tapi bukan cuma masak ya sayang, bisa aja nih kalian bagaimana tutorial. Kalau kalian beli barang elektronik itu biasanya ada buku panduan kan? Nah, di situ termasuk dalam teks prosedur. Selanjutnya nih, tujuannya adalah memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah ataupun cara perintah dari teks yang ingin disampaikan penulis sesuai dengan keinginan pembaca. Bisa nggak kalau misalkan teks prosedurnya bikin kue, tapi kalian nggak mau bikin kue, kira-kira tercapai nggak tujuannya? Nggak. Jadi memang kalau pembuatan teks prosedur itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, ibu panggil salah satu, silakan dibaca yang nyaring. Ibu panggil Rofi, silakan baca yang bunyinya. Ciri-ciri teks prosedur: 1. Menggunakan kata perintah. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja asing. 4. Menggunakan konjungsi atau kata hukum. 5. Selanjutnya ibu panggil Nisha. 5. Dilaksanakan dalam Nah, kemarin kita udah ada membahas tentang konjungsi dan kata hubung. Ada yang masih ingat? Konjungsi dan kata hubung. Ada yang masih ingat kemarin kita pelajarin? Ada. Apa itu konjungsi? Kata hubung contohnya. Apalagi contoh kata hubung? Kemudian, terus, dan, termasuk nggak dan? Masuk. Nah, jadi umumnya dalam teks, mau teks apapun itu termasuk teks prosedur itu menggunakan kata hubung. Contohnya misalkan nih, pertama-tama masukkan es batu ke dalam gelas, kemudian masukkan air 300 ml. Kata penghubungnya yang mana? Kemudian, jadi kalian bisa perhatikan tuh, salah satu ciri dari teks prosedur itu menggunakan kata hubung. Terus dia menggunakan kata perintah. Tadi gue udah bilang masukkan itu termasuk kata perintah bukan? Perintah. Jadi memang dalam setiap teks prosedur itu biasanya ada kalimat perintah maupun ajakan. Misalkan kalau misalkan ajakan itu dia kayak opsional gitu, kayak misalkan kalau kita buat nasi goreng kan ada yang pakai telur, ada yang enggak. Nah, bisa kalimat ajakannya misalkan tergantung selera, bisa dimasukkan bahan-bahan lainnya, itu termasuk dalam kata perintah yang mengajak. Jadi itu opsional sifatnya. Terus selanjutnya ada nih, ibu ada ngasih salah satu contoh teks prosedur penarikan uang di mesin ATM. Ada yang pernah coba pakai mesin ATM? Nah, ayo coba salah satu baca. Ibu panggil yang bacakan Zahira. Ayo baca dari nomor 1. Ini. Ayo, yang lain bisa disimak. Semuanya dengar kan? Ayo ulang. Contoh teks prosedur: 1. Masukkan kartu ke mesin ATM. 2. Pilih bahasa yang ingin digunakan. Biasanya pilihan yang tersedia adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 3. Masukkan PIN ATM. Lakukan ini dengan benar. Jika salah sampai 3 kali, kartu akan diblokir. 4. Untuk mengambil uang, pilih tarik tunai di antara produk di layar. Selanjutnya ibu panggil Rahma. Ayo Rahma, baca yang ini. Pilih nominal yang akan diambil sesuai yang ada di layar atau menghitung hari jumlah lahir dengan kali dengan uang. Nah, pilih yang pasti benar atau salah untuk mengulang nominal. Dan tapi di proses dengan uang akan keluar transaksi. Berbagai catatan sebagai istilah ATM untuk mengeluarkan bukti transaksi. Selanjutnya ibu panggil Azam. Silakan. Setelah selesai, layar akan menampilkan opsi apakah ingin melanjutkan transaksi lain. 9. Pilih tidak untuk mengulangi kartu ATM. 10. Klik dulu uang yang diterima dan alih kartu ATM. Nah, pada udah baca nih teks prosedur. Dari contoh teks prosedur yang ibu kasih, coba kalian buka buku halaman 45 ya KS. Itu ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kira-kira yang mana kalimat perintahnya? Masukkan. Ada lagi? Pilih bahasa yang ingin digunakan. Ya, pilih bahasa yang digunakan. Terus? Ya, pilih nominal. Terus lagi mana? Masukkan PIN ATM. Ada lagi? Pilih benar atau salah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Kira-kira dalam teksnya ada panduannya nggak? Hah? Ada. Karena dia menyuruh perintah masuk dan berhuruf. Ya. Terus menggunakan kata kerja aktif. Kira-kira yang mana yang termasuk kata kerja aktifnya? Saatnya jam 8 dimulai. Kira-kira yang mana termasuk kata? Nah, selanjutnya ini ada teks prosedur membuat telur mata sapi. Tapi sebelum itu kita naikkan dulu. Kita berdiri. Silakan berdiri semua. Oke. Ya, berdiri. Berdiri tempatnya masing-masing. Berdiri. Ayo, berdiri sayang. Gamenya namanya ikuti perintah.
prosedur membuat telur mata sapi. Siapa yang pernah masak telur mata sapi yang tangan? Ya, sebagian semua udah pernah ya. Kira-kira ini udah benar apa belum? Ayo, belum. Kira-kira benar belum? Belum. Kalau gitu kita urutkan menjadi tes prosedur yang benar. Yang pertama harusnya yang mana? Yang pertama yang mana? Yang mana? Katakan dong. Selanjutnya yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini? Betul kan? Betul nggak salah? Betul. Ayo, kok jawabnya lagu itu nggak salah? Jadi habis nyalakan kompor dengan ukuran api yang sedang. Selanjutnya apa? Yang mana? Kemudian ada teflon atau wadah di atas kompor. Ya, kemudian letakkan teflon atau wadah di atas kompor. Yang mana? Masukkan minyak. Ayo, pasang baca. Febri baca yang nyari. Baca. Lalu, selanjutnya yang mana? Selanjutnya yang mana? Habis dimasukkan minyak atau mentega yang mana? Jika jangan adalah atau tuangkan isinya ke dalam. Betul kan? Betul. Jika sudah, pecahkan telur dan tuangkan isinya ke dalam wadah. Selanjutnya yang mana? Yang mana? Selanjutnya masukkan dalam tepungnya. Betul kan? Betul. Selanjutnya yang mana? Pasan dan batu menggunakan batu. Habis itu yang mana? Habis yang mana? Letakkan di atas api. Terus? Sudah. Jadi yang mana? Kalau balik, kalau udah angkat dan jadi Coba ulang dari pecahkan telur. Jika sudah pecahkan telur, yang mana? masukkan garam. Masukkan garam. Terus habis masukkan garam. Pasan dan balik menggunakan pasal. Terus? Habis itu kalau sudah matang angkat dan tiriskan sebentar. Ya, sudah betul semua. Kalau gitu silakan kita mengerjakan tentang yang pakai silakan ambil kertas lembar. Ayo silakan ambil kertas lembar, ditulis namanya, nama panggilan saja. Ya, ayo bukan nama kertas anda, nanti ngobrol lagi. Ya, di mana kertas lembar? Angkat kertas itu mau kalian kan sudah dua lembar tuh, bisa tuh sebelah kanan. Kan dua tuh bisa dibawa buat di tengah. Yang kayak langsung sudah. Sudah? Kasih nama, tulis nama panggilan kalian pegang. Gue nama panjang, gue nama panggilan. Di sini gue ada soal LKPD kalian yang nomor 1. Ini kan sebuah teks prosedur membuat es kopi gula aren. Nah, ini belum terurutkan. Jadi kalian tugasnya silakan tulis nomor 1 dan langsung diurutkan. Jadi misalkan 1 A E C D F atau sebagainya. Jadi kan gak usah tulis yang keterangannya. Silakan tulis huruf depannya saja. Ngerti? Silakan selesaikan dulu soal nomor 1. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup, satu lembar bisa dipakai buat tempat mana. Tapi tidak usah dikasih nama. Tidak usah dikasih nama. Di kertasnya tidak usah dikasih nama. Kalian cukup menuliskan bagaimana perasaan tentang pelajaran hari ini. Apakah pelajarannya menyenangkan, membosankan, atau bagaimana? Ayo suaranya. Coba kalian tulis. Dan ini dari pembelajaran kita hari ini, kita telah belajar tadi tentang apa itu pengertian dari teks prosedur, tujuan, dan kita sudah menyelesaikan juga untuk mengurutkan sebuah teks prosedur dari teks prosedur yang benar. Nah, kalau gitu, silakan kalian angkat kedua tangannya. Dilepaskan. Sudah, sampai mas. Kalau itu silakan kalian tepuk tangan. Terima kasih yang telah pembelajaran hari ini. Ayo. Dan lanjut salah satu ketua Komisi Keagamaan mimpin untuk baca doa mengakhiri pelajaran bagi kita hari ini. Ayo. Kita pulang ya, kita mengakhiri pelajaran bagi saya. Pulang. Kalau gitu, terima kasih atas pembelajaran yang ini. Ibu ucapkan semangat dan selamat menyiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.